Spike, pasien korpus luteum pecah pendarahan hebat. Meiji, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Meijai, dokter. Cepat. Aturnya masih serius. Ya, kalau kita pindah saja ke rumah sakit kota. Tidak. Cinlang di rumah sakit kota, jangan sampai dia tahu. Baik, kenapa kalian masih diam saja? Panggil dokter terbaik dari rumah sakit kalian. Cepatlah. Dokter Chin, pasien ini korpus luteum pecah di trimester kedua, pendarahan hebat, nyawa dalam bahaya. Apa yang menyebabkan korpus luteum pasien pecah? Apalagi penyebabnya? Dengan suaminya, berhubungan seksual berlebihan. Oh ya, Dokter Chin, katanya istri Anda juga hamil. Suami, kami sudah menikah 7 tahun dan baru punya anak pertama. Menurutmu anak laki-laki atau perempuan? Baik itu putri kecil atau pangeran kecil, aku suka keduanya. Sekarang hitung harinya, seharusnya melahirkan akhir tahun. Selamat ya, segera jadi ayah. Ayo pergi. Istri, ya. Bagaimana istri bisa korpus luteum pecah dan pendarahan hebat? Apalagi penyebabnya? Dengan suaminya, berhubungan seksual berlebihan. Istri, kamu sudah hamil lebih dari 6 bulan? Jangan sibuk kerja terus. Istirahatlah baik-baik di rumah. Tidak bisa. Xiaoming sebentar lagi ikut lomba tari. Aku harus giat membimbingnya. Aku pergi dulu. Meiji, aku bantu kamu. Jaga baik-baik kakak iparmu. Tenang saja, Kak. Aduh, sakit. Dokter yang disuruh cari mana? Dokter Chin, cepat siapkan operasi. Pasien sudah tidak kuat. Dokter, tolong jangan sampai kehilangan anakku. Ini adalah anak yang saya dan suami sulit dapatkan. Sekarang baru panik. Waktu cari sensasi dulu, kemana saja? Sudah dewasa kok, masih membahayakan diri dan nyawa anak. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Bukan salahmu. Semua karena aku. Meijai, setelah kamu hamil, pesonamu semakin besar. Aku ini cuma tidak bisa menahan diri. Suamimu di mana? Operasi membutuhkan tanda tangan suamimu. Dia adalah suamiku. Xiaoming, tolong tanda tangan. Aku. Hubungan kakak adik ya. Silakan Anda keluar dan menunggu. Tidak, aku akan menunggu di sini bersama GMA. Semua karena aku tidak hati-hati sampai membuatmu seperti ini. Tidak apa-apa. Siapa suruh kakak menyukaimu? Untukmu, aku rela melakukan apapun. Sial, kau ngapain? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dokter ini, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Kau terlihat sangat familiar. Kau salah orang. Cinlang bekerja di rumah sakit umum kota. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Operasi berjalan lancar. Anakmu berhasil diselamatkan. Hebat, GMA. Kau tidak apa-apa lagi? Terima kasih. Cinlang, ada apa denganmu? Dokter Huang, aku ingin minta tolong padamu untuk melakukan satu hal. Antara kita ngapain sungkan-sungkan? Kalau bukan karena kau di sini hari ini, rumah sakit ibu dan anak kami sangat mungkin mengalami kecelakaan medis besar. Ada apa? Langsung katakan padaku. Ini adalah sedikit cairan ketuban yang aku ambil saat melakukan operasi tadi. Aku ingin minta bantuanku untuk tes DNA. Tes DNA denganmu? Tes DNA denganmu? Tolonglah.
Dari hari ini, Cinlang adalah pacarku. Aku hanya menyukai dia seorang. Pria lain jauh-jauh dariku. Cinlang, aku mencintaimu. Memegang tanganmu. Menua bersamamu. Tenang, Kak. Dia adalah suamiku. Xiaoming, tolong tanda tangan. Pergi dengan cinta, pergi dengan pernikahan. Mengapa? Liu Mei, kita sudah janji untuk menua bersama. Kita sudah janji untuk bersama selamanya. Jimmy sudah bangun. Hari hampir terang. Aku harus cepat pulang. Kau baru saja selesai operasi, dan dokter bilang harus istirahat total. Tidak, aku sudah semalaman tidak pulang. Kalau Kinang curiga, akan repot. Kak ya, ini. Sayang, kenapa kau duduk di sini? Kau sudah pulang, aku sudah menunggumu semalaman. Kau sudah pulang, aku sudah menunggumu semalaman ini. Sayang, kenapa engkau wajahmu sangat pucat? Kau sakit? Aku baik-baik saja. Kau kemarin malam ngapain? Saya memberi latihan tambahan kepada murid tadi malam. Karena terlalu larut, jadi saya tidur di ruang dansa, tidak pulang. Latihan tambahan. Untuk siapa? Kuming? Ya betul dia. Bukankah kalian pernah bertemu? Sayang, maaf ya. Kau bilang kau sakit kemarin. Aku juga tidak pulang untuk merawatmu. Aku hari ini tidak pergi kerja. Aku akan menemanimu di rumah, ya. Jangan sentuh aku. Kau ngapain? Kau menyakitiku. Kau tahu tidak, aku tadi malam Kau kemarin malam kenapa? tidak ada apa-apa. Sinlang, kau hari ini sebenarnya kenapa? Setelah menikah bertahun-tahun, kau bahkan tidak pernah berkata kasar padaku. Tapi tadi kau malah mendorongku. Kemarin malam ada masalah di rumah sakit. Aku sedang tidak mood. Maaf. Aku akan keluar untuk menghirup udara segar. Kau tinggal di rumah saja. Kalau begitu jangan pergi terlalu jauh. Malam ini ayahku ulang tahun, kita pergi bersama-sama ya. Untuk masalah istrimu, kau minum minuman keras di sini sendirian? Kamu sudah tahu, Sudah ditebak. Kemarin wanita yang kamu operasi adalah istrimu, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan meminta aku untuk membantu tes DNA. aku mempermalukan diriku. Lalu apa yang akan kau lakukan? Bercerai dengannya? Bercerai? Bercerai. Sejujurnya, aku sekarang bahkan tidak punya keberanian untuk berterus terang padanya. Aku sekarang adalah pengecut. Ini hanya membuktikan
bahwa kamu sangat mencintainya. Ya, aku mencintainya. Pacaran selama 5 tahun. Menikah selama 7 tahun. Aku mencintainya sampai ke tulang sumsum. Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin kehilangan dia, tapi aku tidak bisa menerima fakta bahwa dia berselingkuh. Katakan. Katakan, apa yang harus kulakukan sekarang? Lebih baik kalian berbicara jujur dan terbuka, memberi kesempatan satu sama lain. Perasaan bertahun-tahun ini sungguh tidak mudah. Aku akan berlatih dulu sendiri. Halo, Bukankah kau bilang akan di rumah seharian? Sekarang kau di mana? kau tidak di rumah lagi. Apa yang kulakukan di rumah? Aku di studio tari memberi pelajaran pada murid, sedang mengajar. Kau pulang. Aku ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Ada apa denganmu? Kakak Mei, bukankah sudah janji akan menemaniku hari ini? Itu aku tidak bisa bicara lagi denganmu. Aku ada urusan. Malam ini kau jemput aku di studio tari. Ayahku ulang tahun, kita berdua pergi bersama. Tidak bisa. Aku baru saja dioperasi kemarin. Kau masih ingin membuatku masuk rumah sakit lagi? Tidak apa-apa. Kali ini, aku akan lebih hati-hati. Pria tua, kakak Mei adalah milikku. Jika engkau bijak, segera minggir dari posisimu. Pegang tanganmu. Dan tumbuh tua bersamamu. Halo. Bantu aku siapkan surat perceraian. Paman, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Aduh, baik. Cepat, datang duduk. Si tua ulang tahun hanya memberi kotak anggur jelek ini. Bekerja selama bertahun-tahun, masih hanya seorang dokter kandungan. Apa artinya ini? Sudahlah. Anak-anak bawa apapun kemari, semua itu adalah ungkapan perhatian. Ayo, Xiaoqin, mari duduklah. Mai mana? Kenapa tidak ikut bersama kamu? Maaf ayah dan ibu, saya terlambat datang. Qinlang, kamu tidak mengerti perkataan manusia ya? Aku suruh kamu jemput aku di kelas dansa, kenapa kamu tidak pergi? Teleponmu juga tidak bisa dihubungi. Hari ini kalau bukan Guming yang mengantarku, aku hampir tidak bisa datang. Kalau aku pergi ke sana, bukankah itu akan merusak hubungan baik kalian berdua?
Apa hubungan baik? Apa maksudmu dengan perkataan itu? Maksudnya literal. Hari ini kamu dan dia di studio dansa. Apa yang kalian lakukan? Perlu aku bantu katakan? Apa yang kulakukan? Aku sudah bersama kamu lebih dari 10 tahun. Kamu mencurigaiku? Hati nuranimu dimakan anjing ya? Kamu ngomong apa sih di sini? Anakku begitu patut dan mengerti. Mana mungkin melakukan hal yang melampaui batas? Dasar binatang. Kalau berani menfitnah anakku lagi, aku tidak akan berakhir denganmu. Ya, Xiaoqin. Keluarga kita didikan sangat ketat. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Qinlang, kamu benar-benar membuatku kecewa. Kamu sendiri suka mencurigai, ya sudah, tapi malah ribut sampai ke orang tuaku. Apa maumu? Lihatlah dirimu ini, berwajah berjanggut kusut. Sudah berumur 30 lebih, bisakah tenang sedikit? Buat aku lega. Aku sudah 30 lebih. Jadi kamu cari seseorang yang lebih muda dariku, lebih bertenaga ya? Kamu ngomong apa? Aku dan Guming benar-benar tidak ada apa-apa. Dia adalah muridku, aku adalah pelatih dansanya. Dia berbakat, aku lebih perhatian padanya. Kenapa? Apa masalahnya? Ya Kak Chin, aku dan Kak Mei benar-benar bersih. Jangan salah paham pada kami. Kalian bilang bersih. Lalu ini apa lagi? Lalu ini apa lagi? Bagaimana kamu punya video ini? Tanya saja kekasih kecilmu ini, kenapa dia mengirim video ini padaku? Orang ini video istri sendiri berselingkuh, berani-beraninya di depan umum. Dikeluarkan. Mei Mei, ini sebenarnya bagaimana? Wanita di video ini, benarkah itu kamu? Ini benar-benar sepupu Liu Mei. Bukan aku. Ini bukan aku. Video ini palsu. Suamiku. Video ini pasti palsu. Ini hasil edit foto, mau menjebakku. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Itu hasil edit. Kau masih tidak mau mengaku, ya? Baik. Kalau begitu aku beritahu satu hal. Tadi malam, unitku mengutusku ke rumah sakit ibu dan anak untuk melakukan operasi ruptur korpus luteum, dan pasienku adalah kamu. Dokter, tolong pastikan anakku selamat. Ini anak yang sulit. Aku dan suamiku hamilkan. Dokter itu adalah kamu? Aku. Lucu ya? Istri selingkuh di trimester kedua kehamilan, menyebabkan ruptur korpus luteum dan perdarahan hebat, dan suaminya ini masih harus menyelamatkanmu dengan operasi. Tadi malam baru selesai operasi, hari ini sudah dengan kekasih gelapnya, berguling-guling. Liu Mei. Kau begitu tidak sabar? Kau bilang mencintaiku? Beginikah caramu mencintaiku? Liu Mei, benar-benar selingkuh. Tidak tahu malu. Muka keluarga Liu sudah kau nodai. Anak durhaka. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang memalukan seperti ini? Bukan begitu. Suamiku. Dengarkan, aku jelaskan. Keadaan ini bukan seperti yang kau lihat. Masih mau membela diri ya? Berani kau bilang orang di video ini. Bukan kamu? Berani kau bilang tadi malam orang yang melakukan operasi korpus luteum pecah, bukan kamu? Itu, ya... Memang aku, lalu kenapa? Tapi bukankah itu karena kamu? Kita jadi begini karena kamu. Kamu selingkuh kok menyalahkanku? Memang menyalahkan kamu. Kalau bukan karena dulu kamu tidak mau mengelola studio tari bersamaku, malah jadi dokter kandungan yang selalu lembur, meninggalkan aku sendirian. Kau tahu betapa sulitnya bagiku. Aku yang belajar kedokteran, kamu menyuruhku menjadi pelatih studio tari? Apa otakmu? Aku lembur setiap hari, bukan untuk apa-apa. Selain ingin dapat lebih banyak uang, agar bisa melunasi pinjaman keluarga kita dan pinjaman studio tarimu. Lebih cepat supaya kamu hidup enak. Liu Mei, sudah 12 tahun,
Kita bersama selama 12 tahun penuh. Aku yakin aku tidak pernah mengecewakanmu. Tapi bagaimana denganmu? Kau... Janji kita yang dulu kau pegang, kata-katamu yang bilang cinta padaku seumur hidup, semuanya kau lupakan. Qin Lang, aku cinta padamu. Sampai tua bersama. Aku... Jangan bicara apa-apa lagi. Liu Mei, kita sudah selesai bercerai. Tanda tangani. Bercerai ya bercerai. Kamu, orang desa yang kotor, bekerja bertahun-tahun, masih hanya dokter kandungan. Dulu, kalau bukan karena kamu mau menikah masuk, aku tidak akan pernah setuju Mei Mei menikah denganmu. Segera pergi. Dan keluar dengan tangan kosong, Bu Tua. Putrimu selingkuh. Menyuruhku keluar dengan tangan kosong. Kamu, menantu yang masuk, tentu harus keluar dengan tangan kosong. Cepat serahkan semua tabungan. Alihkan rumah atas nama Mei Mei. Segera pergi. Keluarga kita yang bersalah pada Xiaoqin. Masih mau rumah apa lagi? Diam. Uang sebanyak itu bisa tidak diambil? Ini juga keinginanmu? Aku... Mei Chai, rumahmu dan studio tari itu, jika digabung nilainya lebih dari 1 juta. Kamu jangan sampai lemah hati. Kalau kamu lemah hati, bukan malah menguntungkannya? Kalau kamu lemah hati, bukan malah menguntungkannya? Apa aku harus menguntungkanmu dan merugikanku sendiri? Kamu sedang mengincar harta keluarga kami. Mei Jie, lihat dia, Qin Lang selalu menuduh orang. Tidak seperti aku hanya peduli pada kakak. Jangan asal menuduh. Xiaoming bukan orang seperti itu. Dan lagi, apa yang mereka katakan juga benar. Aku tidak bisa melepas uang sebanyak itu. Jika kamu bersikeras bercerai, maka pergilah tanpa membawa apa-apa. Baik, kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Uangku, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kamu masih mau menuntutku? Qin Lang, apakah kamu harus sekejam ini? Jangan lupa, di perutku masih mengandung anakmu. Bahkan jika bercerai, aku seharusnya mendapat bagian lebih banyak dari harta. Anak. Oh iya, keluarga Qin kalian, bukankah sudah 5 generasi hanya punya 1 penerus? Harapan terakhir ayahmu sebelum meninggal adalah agar kamu punya anak untuk meninggalkan keturunan bagi keluarga Qin. Yang kukandung di perutku adalah satu-satunya keturunan keluarga Qin kalian. Jika aku menggugurkan anak ini, keluarga Qin kalian, bukankah akan punah? Dengarkan. Sebaiknya kamu patuhi. Cepat serahkan semua tabungan. Kalau tidak, akan kubuat keluarga Qin kalian punah. Tunggu sebentar. Apakah kamu yakin yang kau kandung adalah anak Qin Lang? Siapa kamu? Yang kukandung di perutku pasti anak Qin Lang. Siapa bilang kamu benar? Jangan lupa, kamu sudah berselingkuh. Belum tentu yang kau kandung adalah anaknya. Tidak mungkin. Anak siapa yang kukandung? Masihkah aku tidak tahu? Qin Lang? Siapa dia? Apa hubungannya denganmu? Kalian ternyata sudah bersama sejak lama. Masih bilang aku berselingkuh? Kamu juga sama? Jangan asal menuduh. Aku dan Huang Yao hanya hubungan rekan kerja. Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Berselingkuh di trimester kedua kehamilan, sampai masuk rumah sakit, baru saja selesai operasi, lalu kembali dengan pria selingkuhan. Dan hamil anak pria selingkuhan. Aku benar-benar dari kecil sampai besar, pertama kali melihat orang sepertimu, wanita yang tidak tahu malu. Kamu si manis? Kamu terus-terusan bilang aku tidak mengandung anak Qin Lang.
Ada buktinya? Tentu saja ada. Saat Kinlang melakukan operasi padamu, dia mengambil sedikit cairan ketubanmu dan memintaku untuk melakukan tes DNA. Sekarang hasilnya sudah keluar. Apa kamu mau melihatnya? Bukan anak kandung? Bagaimana mungkin? Anak yang sudah lama ku nantikan, ternyata bukan anak kandungku. Tidak. Ini palsu. Ini pasti dipalsukan olehnya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke rumah sakit besar manapun untuk melakukan tes amniosentesis lagi. Masih saya tidak mau mengaku. Sudah selingkuh, pastilah hamil dengan anak haram. Sungguh tak kusangka kau adalah wanita seperti ini. Kau anak durhaka, selingkuh, dan hamil anak haram. Aku, Liu Gozong, yang mengajar seumur hidup, bagaimana bisa mendidik seorang bajingan sepertimu? Kau. Ayah. Ayah. Bapak tua, Panggil ambulans. Pak Chin, hasil tes ayah mertuamu sudah keluar. Ayahku bagaimana? Biar aku lihat sendiri. Hahaha, hanya sakit kecil saja. Hanya karena terlalu marah. Tidak ada yang serius, haha. tidak apa-apa asalkan baik. Ayah, karena tidak ada yang serius, istirahatlah yang baik. Xiaoming masih menungguku. Aku pergi dulu. Kembali. Bajingan. Sampai sekarang masih belum tahu menyesal? Anak itu, sekilas saja sudah terlihat bukan orang baik. Kupikir dia mendekatimu. Pasti tidak ada maksud tersembunyi. Cepat putuskan hubungan dengannya. Ayah, kenapa kamu juga bilang begitu? Xiaoming orangnya baik. Dan kami benar-benar saling mencintai. Saling mencintai. Saling mencintai. Apa maksudmu? Kinlang ku beritahu kau. Cerai ya cerai. Tanpamu, aku masih punya Xiaoming. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup lebih baik. Anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Sudahlah. Anak perempuan sudah besar. Biarkan saja dia pergi. Kamu tidur dulu sebentar. Aku akan buatkan makanan untukmu. Sungguh membuatku marah. Padahal aku tidak ingin dia. Aku tahu sakitku. Takut dia khawatir. Pelan-pelan. Xiaoqin, ini semua salahku. Karena tidak mendidik putriku dengan baik. Hingga membuatmu menderita. Jangan bilang begitu. Dulu, kalau bukan karena kamu membiayai sekolahku, aku tidak akan seperti sekarang. Beristirahatlah dan sembuh dengan baik. Lao Chin, operasi ayah mertuamu tidak bisa ditunda lagi. Perlu segera dilakukan operasi kemoterapi. Namun biaya rawat inap agak tinggi, butuh 300.000 yuan. Aku akan bayar. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin aku biarkan kamu menggunakan uang untuk mengobatiku? Selama tahun-tahun ini, aku punya sedikit tabungan. Aku akan transfer semuanya padamu, tolong bayarkan untukku. Maaf, Dr. Kin. Saldo di kartu Anda tidak cukup. Apa? Kakak, jangan marah padaku. Aku salah. Kakak, masih marah padaku? Kenapa kamu begitu jahat? Bagaimana bisa video semacam itu dikirim ke Cinlang? Sekarang bagus, dia mau cerai denganku. Kamu puas? Kakak, menurut cerai dengan kamu, aku justru bisa menikahimu. Kamu benar-benar mau menikahiku? Tentu saja, kamu sekarang sedang mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padamu. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Tapi kakak, aku sekarang tidak punya uang.
tidak punya rumah atau mobil. Kamu tidak boleh memandang rendahku, kan? Kenapa kamu begitu bodoh? Aku suka kamu. Aku suka kamu sebagai orangnya. Bagaimana mungkin aku peduli kamu punya uang atau tidak? Tenang saja. Barang-barang ini kakak akan siapkan sendiri. Benarkah? Bagus sekali. Tapi kakak, sebenarnya aku selalu ingin punya sebuah mobil sendiri. Jika aku punya mobil, aku bisa membawa bayi, dan kamu, kita pergi jalan-jalan bersama. Jika aku punya mobil, aku bisa membawa bayi, dan kamu, kita pergi jalan-jalan bersama. Cinlang mau cerai denganku dan bagi harta? Lebih baik aku habiskan dulu harta perkawinan. Semuanya. Kakak sekarang ajak kamu beli mobil. Ayo. Benarkah? Bagaimana mungkin? Di kartuku masih ada lebih dari 500.000 yuan. Kok tidak ada? Coba gesek lagi. Benar-benar tidak ada uang sepeser pun. Coba gesek lagi. Dia... Ada apa? Kamu lagi... Uang di kartuku hilang. Jangan panik dulu. Jangan-jangan ada orang yang transfer online. Benar-benar ditransfer orang? Liu Mei. Pastilah dia. Hanya dia yang tahu kata sandi kartuku. Halo? Ada apa? Uang di kartuku mana? Apakah kamu yang mentransfernya? Apakah kamu tahu itu uang untuk nyawa? Apakah kamu tahu itu uang untuk nyawa? Halo? Halo, pengguna yang Anda panggil sementara tidak dapat dihubungi. Sial! Memang Mercedes, performanya bagus. Liu Mei, Kenapa kau datang? Kenapa? Cepat-cepat menyesal? jangan berkelit dengan aku. Aku tanya, uangnya mana? Uang apa? Uang di kartu bangku. Uang apa? Kata sandi uang itu hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang bisa mentransfer langsung dari internet. Ya aku yang mentransfernya. Lalu bagaimana? Itu adalah harta bersama pernikahan, aku berhak mengaturnya. Cinlang, aku tak menyangka kau menyembunyikan begitu banyak uang. Itu tidak semuanya uangku. Cepat kembalikan uangnya padaku. Masih mau membohongiku? Kalau bukan uangmu, uang siapa lagi? Jujur saja, uangnya sudah aku habiskan. Baru saja beli mobil baru untuk Xiaoming. Kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Begitu banyak uang, kau belikan mobil untuk si wajah putih ini. Apakah kamu tahu uang itu untuk apa? Terserah untuk apa. Itu uangku. Terserah untuk apa? Itu uangku. Aku ingin menghabiskannya sesuka hatiku. Kamu tidak berhak ikut campur. Aduh. Dr. Chen, jangan marah-marah. Mobilku kan sama dengan mobilmu. Lihat, aku pakai mobilmu, kamu pakai mobilku. Adil bukan? Apa yang kau lakukan? Liu Mei, benar-benar tak terselamatkan. Besok kita urus perceraian. Kedepannya uangku jangan disentuh sedikit pun. Cerai ya cerai, siapa yang peduli padamu? Kak, lihat ya. Terlalu kasar. Cinlang, ayah mertuamu kambuh sakitnya. Harus segera dioperasi. Apakah biaya operasinya sudah terkumpul? Kamu suruh dokter stabilkan dulu keadaannya. Bahkan jika aku harus jual rumah, biaya operasi bisa terkumpul. Aku pasti bisa sembuhkan kanker. Mungkinkah Kinlang kena kanker? Dan ingin jual rumah untuk berobat? Kanker. Kak, itu penyakit tak bisa disembuhkan. Uang berapapun sia-sia. Rumahmu itu bernilai lebih dari 1 juta. Kau jangan sampai biarkan orang yang sekarat ini mengambil keuntungan. Tak ada gunanya. Sangat sia-sia. Rumah ini juga bagianku. Dia jangan bermimpi. Bapak, halo. Aku ingin jual rumahku itu yang akan dijual. Baik. Bapak, tapi rumah Bapak sudah terjual. Apa? Sudah dijual? Ya, istri Bapak yang baru jual. Dia juga punya hak. Liu Mei! Tak terduga, Kinlang. Aku sudah duluan dan jual rumah. Mengapa kau jual rumah? Kau bisa jual
Mengapa aku tak bisa? Rumah ini juga milikku. Aku jual rumah untuk selamatkan nyawa. Uang jual rumahmu di mana? Cepat berikan. Tahukah kau itu uang untuk nyawa? Tentu aku tahu itu uang untuk nyawa. Apakah kau kena kanker dan ingin jual rumah untuk berobat? Tapi, apa hubungannya dengan aku? Aku kena kanker. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau sibuk kerja sehari, lembur dan begadang, dan tak pernah temani aku. Bahkan ke orang tuaku, dan ajukan cerai. Ini balasanmu. Liu Mei, kau lucu. Aku beritahu, yang kena kanker adalah ayahmu. Dia di rumah sakit kritis, menunggu uang untuk selamatkan. Ayahku, Detak jantung pasien makin lemah. Suntik obat perangsang. Tolong stabilkan denyut jantung. Apa yang terjadi? Apa dengan Lau Liu kami? Kanker suami Anda memburuk, dan sebabkan komplikasi. Kanker. Kondisi pasien sangat kritis. Perlu segera operasi. Cepat bayar uang muka, biaya operasi 300.000. So, kalau setidaknya sesuai dengan aturan, kami tak bisa berbuat apa-apa. Tapi uangnya tak ada padaku. Lau Liu, uang keluarga kami di mana? Cepat berikan padaku. Aku akan bayar. Uangnya diberikan ke Chin Lang. Sudah disuruh pergi membayar? Chin Lang. Si pengkhianat itu, jangan-jangan dia lari membawa uang. apa yang kau bicarakan? Ayahku di rumah sakit, sudah diperiksa, dan badannya baik-baik saja. Lalu kau sudah melihatnya? Itu karena ayahmu mengkhawatirkanmu. Jadi tidak memberitahumu hasilnya. Kak Mei, kondisi paman selalu baik-baik saja. Bagaimana mungkin tiba-tiba terkena kanker? Menurutku, itu karena dia ingin menipumu. Kau jangan sampai percaya. Aku juga berpikir begitu. Chin Lang, kau terkena kanker? Butuh uang, bilang saja padaku. Mengingat selama bertahun-tahun ini, sebagai suami istri, aku bisa memberimu puluhan ribu yuan. Tapi kau dengan niat jahat, mengutuk ayahku sakit parah. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Aku ulangi sekali lagi. Ayahmu sekarang di rumah sakit sangat berbahaya. Dia sedang menunggu uang untuk menyelamatkan nyawa. Meskipun kau berbicara sampai habis, aku tidak akan memberimu uang. Kalau begitu, kau sendiri pergi ke rumah sakit lihat. Ibumu sudah meneleponku. Kondisi ayahmu sekarang sangat berbahaya. Halo. Kau pengkhianat. Uang dari Lau Liu untuk biaya operasi. Kau bayar kemana? Lau Liu tidak bisa bertahan lagi. Uang sudah dialihkan oleh putrimu yang baik. Kau harus minta apa padanya? Apa? Aku akan meneleponnya sekarang. Sebentar ibumu akan meneleponmu. Nanti tanyalah dengan baik, apakah ayahmu terkena kanker? Ibuku benar-benar meneleponku. Hei Kak Mei. Chin Lang, kau untuk menipu uang, kau malah bekerja sama dengan paman dan ibu untuk menipu Kak Mei. Benar-benar ada-ada saja kau. Sebelumnya ayahku masih memarahiku. Dan benar-benar mungkin berakting bersamanya. Chin Lang, bukankah kau ingin uang? Aku sekarang akan menghabiskannya semua agar kau putuskan harapan ini. Xiaoming, kau selain mobil, bukankah juga ingin rumah? Kak sekarang akan belikan rumah untukmu. Benarkah? Beli rumah tunai. Tanda vital patient benar-benar semakin lemah. Jika tidak segera dioperasi, benar-benar tidak akan sempat. Gadis ini kenapa terus tidak mengangkat telepon? Lau Liu. Ini adalah pembayaran tunaimu. Kontrak dan sertifikat rumah. Simpan dengan baik. Ambil ini. Xiaoming, ini rumah baru yang kubelikan untukmu. Kak, kau benar-benar membelikannya untukku? Kau terlalu baik. Sekarang aku juga bisa dianggap sebagai orang yang punya rumah dan mobil. Ikuti Kak dengan baik. Kak akan membelikanmu segalanya. Chin Lang, ayah mertuamu tidak sempat menjalani operasi penyelamatan, sudah meninggal. Masih menelepon? Bahkan jika kau berhasil membujukku, orang tua membantumu juga tidak akan berguna. Uangnya sudah kuhabiskan semua. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Liu Mei, kau terus saja berbuat semaumu. Dengan cepat kau akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Menikahi kau, pria yang tidak punya ambisi dan tidak romantis ini, selama bertahun-tahun, adalah hal yang paling kusesali. Bisa bertemu Xiaoming adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Bisa bertemu Xiaoming adalah hal paling beruntung dalam hidupku.
Oh ya, Xiaoming, uang untuk beli rumah masih tersisa sedikit. Ayo pergi. Kak akan ajak engkau berbelanja. Baik, Suamiku ya, kenapa engkau meninggal begitu awal? Meninggalkanku sendirian? Bagaimana aku harus hidup? Orang yang baik-baik ini, kenapa tiba-tiba pergi? Bukan karena dia dibuat marah oleh putrinya yang selingkuh itu. Dengar-dengar, gadis Liu Mei itu bahkan mengalihkan uang penyelamatan Pak Liu. Sungguh jahat. Membunuh ayah kandungnya sendiri, sekarang bahkan tidak pulang ke rumah. Ibu, aku pulang. Bagaimana kondisi ayah? Aku bahkan membelikannya suplemen. Ini bagaimana kejadiannya? Kenapa foto ayah ada di sini? Kau anak durhaka. Kau masih ingat untuk pulang? Ayahmu sudah meninggal. Kau tidak melihatnya. Ayahku meninggal? Dia kemarin di rumah sakit, bukan diperiksa dengan baik-baik? Apa maksudmu baik-baik? Ayahmu menderita kanker paru-paru. Sebelum meninggal, ayahmu memberi Chinlang sejumlah uang operasi. Apakah kau yang mentransfernya? Kemarin ayahmu sangat membutuhkan operasi penyelamatan, tapi uang operasinya tidak bisa dibayar. Aku meneleponmu. Kenapa kau tidak pernah menjawab? Uang operasi kanker paru-paru stadium akhir? Kenapa kemarin kau tidak memberitahuku dengan jelas? Kemarin aku sudah memberitahumu dengan jelas. Ayahmu menderita kanker. Sangat membutuhkan operasi penyelamatan. Tapi kau sama sekali tidak mendengarkan. Aku berbicara. Bahkan dengan lucunya mengira itu aku. Terkena kanker. Bukankah kamu dokter? Selamatkan dia. Kenapa kamu tidak menyelamatkan ayahku? Apakah rumah sakit ini milik keluargaku? Apakah berobat tidak perlu uang? Kalau begitu kamu yang bayar. Aku juga ingin memberikan. Tapi uangnya sudah kamu transfer semua. Sebenarnya ayahmu jika menjalani kemoterapi tepat waktu, bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi kamu, uang untuk menyelamatkan nyawa itu, kamu belikan mobil untuk si wajah putih itu. Aku tidak punya cara lain, hanya bisa menjual rumah untuk menyelamatkan nyawa ayahmu. Kamu malah menjual rumah itu untuk si wajah putih itu. Membeli rumah baru, haha. Ayahmu tewas karena kamu. Semua salahmu. Lihatlah perbuatanmu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Liu Mei, sampai sekarang semuanya terungkap. Apakah kamu percaya padaku? Apakah kamu menyesal lagi? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak sengaja. Maaf. Aku yang menyakitimu. Sekarang kamu minta maaf? Apa gunanya? Kamu anak perempuan sialan, mengambil uang ayahmu, masih bisa dimaafkan, tapi memberikannya ke si wajah putih itu untuk membeli rumah dan mobil. Padahal itu uang ayahmu yang ditabung seumur hidup. Kamu cepat ambil uang itu, kembalikan semuanya padaku. Kalau tidak seumur hidupmu, jangan masuk rumah ini lagi. Kak, ada apa? Ayahku meninggal. Kanker paru-paru stadium akhir. Apa? Ayahmu meninggal? Chinlang yang manis itu benar mengatakan. Kak, jangan khawatir. Ayah sudah pergi. Bukankah masih ada aku? Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Oh iya, mobil dan rumah yang kubelikan untukmu, di dalamnya ada uang ayahku, sebagian. Bisakah kamu mengembalikannya dulu padaku? Mobil dan rumah itu? Ini? Kamu tidak mau? Bukan tidak mau. Tapi rumah dan mobil itu sudah kugadaikan. Rumah dan mobil itu sudah kugadaikan. Sekarang sudah hilang. Hilang, kamu menjual mobil dan rumah itu, tapi di dalamnya ada uang ayahku, uangnya? Bukan dijual, tapi digadaikan. Aku punya kakak yang baik, perusahaannya bernama Grup Heijin. Dia memperkenalkan padaku ada sebuah proyek.
bisa memberikan keuntungan 3 kali lipat. Aku menggadaikan rumah dan mobil sepenuhnya, meminjam tepat 1 juta yuan, dan menginvestasikan semuanya. Keuntungan 3 kali lipat. Benar atau tidak? Tentu saja benar. Heijin Group itu perusahaan investasi terbesar saat ini. Kamu bisa cek di internet. Serius, coba kamu cek. Ternyata benar perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan investasi. Keuntungan 3 kali lipat. Sayangnya kita cuma punya 1 juta yuan. Anda bisa investasi lebih banyak? Sebenarnya kita bisa menambah investasi. Tapi aku sudah tidak punya uang lagi. Kak, Pak, kita kan masih punya studio dansa ini. Aku pernah memperkirakan untukmu, studio dansa ini jika digadaikan, bisa mencapai 2 juta yuan. Kita bisa terus menambah investasi padanya. Iya, aku juga bisa menggadaikan studio dansa ini. Sudah putuskan belum? Sudah, aku sekarang pergi bawa kamu temui abangku. Ayo. Terima kasih untuk hal-hal belakangan ini. Jangan sungkan sama aku, bersulang. Sudah dengar? Heijin Group memaksa utang hingga ada yang bunuh diri. Lihat, ini dia. Sialan. Heijin Group telah membuat banyak orang kehilangan keluarga dan harta. Heijin Group ini adalah perusahaan penipuan yang baru muncul bergerak di skema penipuan. Kamu harus hati-hati, jangan sampai tertipu. Sekarang istriku sudah hilang, uang juga hilang, rumah juga hilang, bisa dibilang tak punya apa-apa. Mereka sulit menipuku. Kamu masih punya aku. Abang. Ini dia yang sebelumnya kubicarakan, Direktur Heijin Group, Direktur Zhao. Direktur Zhao. Proyek yang sebelumnya aku bilang, dengan keuntungan 3 kali lipat, adalah tanggung jawab Direktur Zhao. Tunggu dulu. Silakan duduk. Direktur Zhao, Kakak Mei mendengar proyek kami dengan keuntungan 3 kali lipat. Sangat tertarik. Ini adalah bukti kepemilikan studio dansanya. Aku memperkirakan nilainya. Aku berharap bisa meminjam dana 2 juta yuan untuk menambah investasi. Bagus. Bisa disuntikkan modal. Bisa disuntik modal. Demi Mingzai, aku tambahkan lagi 1 juta untukmu. Studio tari milikmu ini, aku berikan 3 juta untukmu. 3 juta. Maka keuntungan 3 kali lipatnya adalah 9 juta. Terima kasih Direktur Zhao. Nah, silakan tanda tangani. Ada apa, Kak? Xiaoming, kamu yakin benar-benar tidak ada masalah kan? Ini studio tari, tapi Qinlang dan aku berjuang 10 tahun untuk membelinya. Kalau terjadi sesuatu, kakak. Jangan banyak bicara. Kakak, grup hitam emas ada di sini, dia juga tak akan bisa kabur. Dan aku sudah bukan investor pemula lagi. Investasi 3 kali lipat sebelumnya, Pak Zhao sudah memberikannya padaku. Kamu tenangkan hatimu, masukkan ke dalam perut ini. Lagi pula, hubungan kita seperti apa, aku tak akan mungkin menipumu. Aku bukan bermaksud begitu. Ini, kamu simpan baik-baik. Ini, kamu terima saja. Ngapain? Kak, ya. Ini kan adalah harta terakhirmu. Patu, simpan di tempat yang aman. Baik. Kalau begitu, kakak percaya padamu. Tenang saja. Kak Mei, begini. Aku dan Pak Zhao masih ada urusan bisnis. Mungkin perlu bicara berdua. Kamu begini, kamu keluar dulu, panaskan mobil, dan tunggu aku ya. Baik.
Ya, kakak yang baik, kakak kandung. Lihat orangnya juga baik kan? Wah, kali ini aku berhasil dapatkan ikan besar untukmu. Rumah kemarin dan mobil itu jika digabung, hutang antara kita bisa dilunasi kan? Surat hutang sudah kuberikan padamu. Baik, baik, baik. Kita sudah lunas. Tidak masalah, tidak masalah. Kamu sekarang adalah kakak kandungku. Sibuk, semua sibuk. Kakak, wanita tadi itu benar-benar bagus ya. Masa sih? Kalau tidak, mana mungkin aku memberinya 3 juta yuan. Studio tarinya hanya bernilai 2 juta yuan. Sisa 1 juta yuan harus diambil dari dirinya. Tidak sampai 2 hari, wanita ini akan menjadi milik kita. Kakak bijaksana. Kamu masih punya aku. Qinlang, sebenarnya aku selalu menunggumu setelah kamu bercerai. Kita coba bersama. Bagaimana? Oh, aku jawab telepon dulu. Maaf. Halo, adik. Kenapa tiba-tiba menelpon aku? Kak, ibu kita dirawat di rumah sakit. Apa? Dirawat? Serius tidak? Tidak parah. Sakit lutut rematik, penyakit lama. Hanya saja, rumah hampir tak ada uang untuk biaya pengobatan. Kak, kamu masih punya uang? Jangan buru-buru dulu. Aku akan segera memberikan uang itu untukmu. Butuh uang ya? Aku bisa membantumu? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Qinlang, aku akan terus menunggumu. Ayo dengarkan semua ya. Bantu saya buka ruang kelas di sana, lalu seluruhnya renovasikan ulang. Oh ya, bantu saya rekrut beberapa lagi. Guru tari. Kita harus memperluas skala. Bahkan mempertahankan status quo sebenarnya agak sulit. Anda sedang memperluas skala ini, biayanya tidak tertampung. Uang kecil ini tidak apa-apa. Aku bilang padamu, aku sebentar lagi akan kaya raya. Kau lakukan saja, biaya berapapun aku bisa menanggungnya. Baik, ikut aku. Liu Mei. Qinlang, informasimu cukup cepat ya. Bagaimana tahu aku akan kaya? Datang untuk berbaikan denganku. Jangan berkhayal di sini. Aku datang untuk mengajukan perceraian denganmu dan pembagian harta. Uangku telah kamu transfer pergi. Rumah juga telah kamu jual. Aku bisa tidak menuntut. Tapi studio tari ini, utamanya aku yang membelinya, jadi hak kepemilikan harus untukku. Ternyata kau ingin mengambil alih studio tari. Tapi maaf, kau terlambat. Studio tari ini telah aku bawa untuk digadaikan investasi. Apa? Sudah kau gadaikan untuk investasi? Kau gadaikan ke siapa? Yang khusus melakukan investasi keuangan, grup Heijin, tepat 3 juta. 3 kali keuntungan. Cepat aku akan punya 9 juta. Seumur hidupmu, tidak akan dapat uang sebanyak ini. Grup Heijin. Grup Heijin ini ya, adalah perusahaan yang baru muncul, melakukan penipuan pig butchering. Kau harus hati-hati, jangan sampai tertipu. Itu adalah perusahaan penipuan. Khusus melakukan penipuan pig butchering. Kau telah ditipu oleh mereka? Apa yang kau omongkan? Direktur Zhao dari grup Heijin adalah teman Xiaoming. Bagaimana mungkin perusahaan penipuan? Kau masih tidak percaya ya? Pria tampan itu mendekatimu, dia sengaja datang untuk menipumu. Kau wanita bodoh ini. Kau telah ditipu habis-habisan, baru kau puas. Xiaoming adalah kekasihku. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menipuku? Kamu sudah ditipu habis-habisan, baru kamu puas? Xiaoming adalah kekasihku. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menipuku? Dia mencintaimu. Qinlang, aku lihat kamu cuma iri padanya. Iri karena dia lebih mampu darimu, lebih bisa cari uang. Aku bercerai denganmu, dan bersama dengannya itu benar. Bisa membawaku menghasilkan banyak sekali uang, dan membuatku hidup dalam kehidupan yang kuinginkan. Sedangkan kamu tidak bisa memberiku apa-apa. Liu Mei, kamu benar-benar bodoh sampai tak tertolong lagi. Kami susah payah, menabung selama belasan tahun. Kamu malah ditipu bersih, baru kamu puas. Saat kamu
tak punya apa-apa, kamu akan menyesal dan menangis. Jangan bicara terlalu banyak. Dr. Chin, Kakak Mei, dia tidak akan kehilangan segalanya, dan dia juga tidak akan menyesal. Karena yang kehilangan segalanya adalah kamu. Dia hanya akan hidup semakin baik bersamaku. Chin Lang, kamu bilang sekarang uangmu hilang, mobil hilang, rumah hilang, istri juga hilang, tak punya apa-apa? Kasihan sekali. Kura-kura hijau, kenapa kamu diam? Hah? Aku waktu itu mengirimkan video itu dengan istrimu. Bagus tidak? Kalau bagus, lain kali aku lanjut mengirimkan untukmu. Kamu si paras tampan? Berani-beraninya memukulku? Kau pikir aku tidak marah? Chin Lang, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul orang? Terus saja berbuat seenaknya. Lambat laun kamu akan menyesal. Berdiri. Kamu memukulku dan masih ingin kabur? Lalu apa lagi yang kau inginkan? Hari ini, kamu harus berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kak, lihat dia. Dia sudah memukul orang. Kamu harus membelaku. Sakit ya dipukul? Chin Lang, aku tahu. Saat aku bersama Xiaoming, hatimu tersiksa. Bagi saya, Xiaoming lebih penting dari kamu, dan itu membuatmu iri. Tapi ini seharusnya tidak menjadi alasanmu memukul orang. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf pada Xiaoming. Kamu menyuruhku meminta maaf pada preman wajah putih penipu ini. Kamu bermimpi. Kak, baru 1 hari, kita sudah pergi menerima rumah. Lokasinya bagus. Oh, lebih cepat menerima rumah. Lebih cepat menghasilkan uang. Tahu? Oh iya. Rasa pelatih tari itu. Aku sudah. Tidak sabar untuk mencicipinya. Hahaha. Kamu menyuruhku meminta maaf pada preman wajah putih penipu ini. Kamu bermimpi. Kamu barang bagus. Apa yang kamu katakan? Hari ini, kamu benar-benar harus berlutut dan minta maaf padaku. Hari ini, tidak berlutut pun harus berlutut. Datang. Apa? Sudah berlutut. Nak, aku beritahu ya. Sekarang, berlutut, ketuk kepala, dan minta maaf padaku. Aku akan melepaskanmu. Kamu menyuruh suami 7 tahun ini untuk meminta maaf pada preman wajah putih ini dengan berlutut. Kamu menghinaku seperti ini, membuatmu merasa senang kan? Aku katakan sekali lagi padamu, Xiaoming bukan preman muka putih. Dia sekarang adalah kekasihku dan juga suamiku. Kau berani? Xiaoming jauh lebih kuat daripadamu. Dia bisa membantuku. Hidup seperti orang terhormat. Dia hanya menipumu. Dia hanya menginginkan uangmu. Kau tidak mengerti? Bahkan menuduhku, ha? Aku beritahu engkau, hari ini kau tidak hanya harus bersujud kepadaku, kau juga harus memanggilku ayah 2 kali. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bersujud. Aduh. Wah, ramai sekali ya. Aduh, lumayan ramai ya. Kakak Hu, kakak silakan duduk. Pak Zhao. Kakak. Apa ini? Sopan sedikit. Aduh, ini apa yang terjadi? Aduh, ini mantan suamiku. Bukankah dia tahu aku sudah dekat dengan Anda? Jadi dia datang untuk mencari masalah. Maaf membuat Anda tertawa. Tidak tahu Pak Zhao, datang hari ini ada urusan apa? Proyek investasi kita itu, apakah sudah ada keuntungan? Sekarang berapa? Wanita bodoh, sampai sekarang masih memikirkan imbal hasil benar-benar mimpi di siang bolong. Kau teriak apa? Apa mimpi di siang bolong? Kau masih tidak sadar? Mereka datang untuk menagih utang. Kau mengadakan studio tari kepada mereka. Mereka datang untuk mengambil rumah. Tidak sadar ya? Aduh, maaf ya Pak Zhao. Dia otaknya tidak normal. Omong kosong, aku akan usir dia. Tunggu. Dia tidak salah. Aku memang datang untuk menagih utang. Aduh Pak Zhao, jangan bercanda denganku. Kemarin aku baru menggadaikan kelas ini kepada Anda untuk investasi. Anda salah ingat. Kau menggadaikan ini untuk investasi dan meminjam dariku 3 juta yuan, kan? Habis rugi. Hahaha, habis rugi.
Hari ini aku datang untuk menagih utang ini darimu. Hari ini Jos jika uang tidak bisa dikeluarkan, studio tari ini akan menjadi milikku. Lalu, studio dansa ini sudah menjadi milikku. Cepat berikan sertifikat propertiku, berikan padaku. Kalian adalah penipu. Apa proyek investasi 3 kali lipat ini? Bermain skema penipuan? Jangan bicara begitu kasar. Kami adalah perusahaan investasi keuangan yang sah. Lagi pula, investasi ini berisiko. Masuk pasar harus hati-hati. Jika tidak hati-hati habis. Itu normal. Bukan begitu? Ya. Kamu bohong. Kalian, ini adalah penipuan. Aku akan melaporkan kalian. Studio dansa ini tidak mungkin kuberikan pada kalian. Ini tertulis hitam di atas putih. Kontrak ini jelas. Kamu yang menandatanganinya kan? Tidak ada yang memaksamu kan? Kita pergi ke pengadilan. Aku juga punya alasan. Xiaoming, bukankah kamu bilang pasti tidak masalah? Ini bagaimana bisa terjadi? Memang tidak masalah, kakak. Investasi kan berisiko. Ini karena kondisi pasar buruk, habis itu normal. Terima saja kekalahan. Berikan pada Kak Hu, boleh? Tidak. Studio dansa ini adalah harta terakhirku. Itu, bukankah dia kakakmu, bukan temanmu? Bantulah aku bernegosiasi. Jangan begitu. Aku dengan anak ini tidak terlalu akrab. Pria tampan ini, dia bahkan tidak layak jadi anak buahku. Dia tidak pantas. Kau tahu, kalau bukan karena dia hutang padaku, aku akan kenal dia. Mengerti? Pria tampan ini mendekatimu hanya untuk uangmu. Apa yang mereka katakan benar? Kamu selalu membohongiku. Kamu sudah tahu mereka adalah penipu. Kamu sengaja membuatku menggunakan studio dansa sebagai jaminan. Baik ya, sekarang ku beritahu jujur, aku memang membohongimu. Ada masalah? Aku begitu baik padamu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Karena kau bodoh. Kalau bukan karena kau kaya, kau lebih tua 10 tahun dariku, 10 tahun. Kalau bukan karena penampilanmu, cantik sekali, bentuk tubuhnya bagus. Kau pikir aku peduli padamu? Konyol. Kak Hu, sertifikat studio tari ini milik Anda, simpan baik-baik. Kembalikan padaku. Cepat kembalikan. Minggir kau. Apa yang kau lakukan? Kalau ditendang lagi, bisa rusak. Dengan apa aku melunasi hutang? Ya. Gunakan aku untuk melunasi hutang? Benar. Bukankah aku yang menggadaikan untuk meminjamkanmu 3 juta? Tapi studio tarimu ini hanya bernilai 2 juta. Sisa 1 juta, haruskah aku mencari untuk merekrutmu? Bawa pergi. Jangan. Kalian jangan sentuh aku. Kau jangan sentuh. Guming, selamatkan aku. Bukankah kau selalu ingin menjadi orang terhormat? Mengikuti Kak Hu adalah keberuntunganmu. Lihatlah, badan Kak Hu, kau dijamin hidup enak. Tapi, aku masih mengandung anakmu. Kau masih ingin menggunakan anak untuk mengikatku? Aku beritahu kau, wanita sepertimu sudah sering aku temui. Aku baru 20 tahun, masih sangat muda. Cinlang, selamatkan aku. Tunggu. Kau adalah mantan suaminya. Benar kan? Apa maksudmu, mantan suami? Kalian menyita rumah ya menyita. Tapi membawa orang pergi tidak terlalu pantas kan? Hahaha. Tidak pantas. Dia masih tidak pantas? Aku Zhao Jinhu. Hari ini siapa yang ingin kubawa, akan kubawa pergi. Kau bisa mencegah. Tadi aku sudah telepon polisi. Kalau kau paham, lepas orang itu. Kau berani telepon polisi? Kau cari mati, ya? Beri dia pelajaran. Hentikan. Semua jongkok. Tunduk kepala. Qinlang, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Dokter Huang, bagaimana kau bisa datang? Sebelumnya, aku sudah menunggu di luar. Aku melihat Zhao Jinhu dan gengnya masuk, jadi aku melaporkan ke polisi lebih awal. Xinlang, aku sakit perut, sakitnya parah. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Kamu baik-baik saja, tapi bayimu tidak selamat. Kamu baik-baik saja, tapi bayimu tidak selamat. Dan kamu tidak akan bisa hamil lagi selamanya. Bagaimana dengan Guming? Dia dan geng Zhao Jinhu dengan tuduhan penipuan sudah ditangkap dan tidak akan keluar selama 3-5 tahun. Hanya saja, harta kalian sudah dipindahkan ke luar negeri dan mungkin tidak akan bisa dikembalikan lagi. Anakku hilang. Uang juga hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Guming itu menipuku sangat parah, hanya dihukum 3-5 tahun, terlalu murah baginya. Dia seharusnya dihukum mati. Kalau saja dulu, kamu tidak bodoh dan tidak bisa memegang prinsipmu. Dia tidak akan bisa menipumu. Semua yang terjadi adalah akibatmu. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Xinlang, bisakah kita kembali seperti dulu? Bagaimana menurutmu? Dokter Huang, malam ini ada waktu untuk makan malam bersama?